Faslus salis al-faslus salisu. Pasal yang ketiga ini untuk ibadahnya para istri, khususnya tentang ibadah-ibadah mereka dalam berumah tangga. Terlebih khusus tentang sholatnya di sini, yaitu fi fadli sholatil mar'ati fi baitiha. Keutamaan seorang perempuan sholat di rumahnya. Wa annahu afdalu min sholatiha. Dan di sini musannif mengatakan bahwasanya sholat perempuan dalam rumah itu lebih utama daripada sholatnya fil masjid, di dalam masjid, bahkan ma'an nabiyyi, imamnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Di pasal ini udah jelas berarti memang banyak ikhtilaf ulama, tapi dari pasal ini bahasa musannif berarti berkiblat kepada pendapat sholat perempuan lebih utama di rumah, bahkan sekalipun sholat di masjid berjamaah, bahkan imamnya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Sebab nanti ada kisahnya, dikala ada perempuan sholat dengan Rasul menganjurkan kamu sholat di rumah. Itu bagaimana 25 sampai 27 derajat perempuan gak dapat. Justru nanti ada pendapat sholat perempuan di rumah itu membandingi derajat sholat berjamaah seorang laki-laki di masjid 27 derajat, 25 sampai 27 derajat. Ini kelebihannya seorang perempuan. Ibadah nggak susah payah, cukup di rumah. Kalau kemarin kan kita tahu pahala itu luar biasa. Markas pahalanya Allah itu ya di rumah, paling merembik, paling banyak, paling ibadat. Ya, maka bagaimana masalah ibadah sholatnya? Nah, maka di sini dibahas teristimewa tentang pasal yang ketiga, khusus tentang sholatnya perempuan. Memang sejatinya sholat berjamaah itu anjuran Rasulullah, bahkan hukumnya juga kalau nggak salah ada 3 pendapat ya. Yang bilang sunnah muakkad, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada juga sunnah muakkad sholat berjamaah. Memang sejatinya buat anak-anak laki-laki. Namun bagaimana perempuan tadi bukannya membatasi, bukannya ada larangan perempuan sholat di masjid, cuman ini hanya pangkat keabdolannya doang, pangkat keutamaan tempatnya, bukan masalah sholatnya, tapi keutamaan daripada tempatnya melakukan ibadah itu. Jadi berpengaruh buat perempuan, bukan masalah berjamaahnya. Perempuan boleh berjamaah silakan, tapi nanti kan ada persyaratannya, paling nggak tidak timbul fitnah, jangan memakai wangi-wangian, jangan kalau jalan ke masjid pakai ngegol-ngegol, artinya jalannya pakai dipercantik gitu cara melangkahnya, ini kan bahaya. Jadi banyak persyaratan. Ya sebagaimana Rasulullah waktu lagi melarang kita untuk ziarah, kemudian Rasulullah merintah berziarah. Jadi itu nggak menandakan hukum wajib, perintah disuruh. Fazuru, bukannya fazuru kan bil amr. Itu tadul al amri, berarti kan yang namanya perintah Rasulullah bukannya satu hal kewajiban, yang namanya amr itu harus diwajib, tapi menandakan mubah, boleh. Pada asalnya boleh, tinggal nanti kita tinggal sikon kondisinya. Kalau perempuan, kalau ziarah itu menimbulkan hal fitnah, maka jangan dilakukan. Tapi kalau aman dari fitnah silakan. Itu buat laki-laki. Kalau perempuan lebih bahaya lagi ziarah itu. Banyak lagi nanti pertimbangan-pertimbangan agama tentang perempuan dalam hal ini, khususnya dalam hal ibadah berziarah. Al-umur bimaqasidiha, memang semua perkara itu bagaimana tujuannya. Cuman kan dilihat dari nanti sikon kondisinya memungkinkan enggak atau tidakkah melakukan hal ibadah tersebut. Kalau timbul fitnah kan bahaya juga. Jadi ibadah bukannya menjadikan satu pahala, bernilai pahala, tapi bisa menilaikan dosa. Ini kan jadi rancu. Jadi pasal ketiga ini tentang keutamaan sholat perempuan di dalam rumah. Bahkan judulnya ini sholatnya dalam rumah itu lebih afdol. Ingat, cuma lebih afdol, pangkat afdol aja ya. Memang ada hadis mengatakan jangan kau laranglah perempuan-perempuanmu beribadah dalam masjid. Ada memang seperti itu, riwayat hadis. Tapi ada hadis juga yang menyatakan lebih afdol pangkat sholat perempuan di dalam rumah. Jadi bukan menandakan satu hal yang ini berarti hadis sama ini hadis ini berantem dong, enggak. Sebagaimana ada
ada bahasa perintah 2 kali. Apabila ada perintah berulang-ulang maka hukumnya jadi mubah, bukan wajib. Kan al-aslu fil amri wujub. Usul fikihnya kan begitu. Asal kata amr, perintah itu lil wujub, perintah wajib. Tapi ada lil mubah. Jadi nggak seluruhnya amr itu wajib. Ada yang mubah, seperti salah satunya amr diulang-ulang. Seperti kulu wasrobu, itu kan kulu perintah, makanlah, wasrobu minumlah. Jadi bukannya kita wajib makan wajib minum, tapi itu menandakan boleh makan boleh minum. Nggak makan nggak minum nggak masalah, nggak dosa. Orang nggak makan nggak minum nggak dosa, sebab kulu wasrobu itu mubah hukumnya. Tinggal nanti kita permainkan itu masalah mubah, biar jadi pahala bagaimana? Niat ibadah. Gitu. Makan kita niat ibadah, minum kita niat ibadah. Pokoknya kalau biar itu jadi pahala, apapun kelakuan kita niatin ibadah aja, biar jadi pahala semua. Gitu. Tidur kita juga bisa jadi pahala. Kalau kita niat tidurnya litaqawi, untuk menguatkan badan di kala bangun, entah buat sholat subuh, ibadah wajib, jadi pahala. Jadi nggak sia-sia. Nah, ini ada riwayat pertama di awal dengan satu riwayat. Uriya an imra'atin Humaydin As-Sa'idi ana jat ila Nabi faqalat. Jadi ada perempuan Humayd As-Sa'idi datang kepada Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni a'abbus salata mak." Saya suka banget ya Rasulullah kalau salat berjamaah denganmu ya Rasulullah. Jadi dia demen ya salat berjamaah sama Rasulullah. Lalu Rasulullah ngasih omongan dikit, "Qala alim tu annaki tu'ibbuni." Ya, saya tahu kau cinta sama aku, kata Rasulullah. Salat bersamaku, ya saya tahu kamu itu senang salat sama diriku, kata Rasulullah. Tapi di sini wa salatuki fi baitik. Tapi salatmu di rumah khairun min salatik. Itu lebih bagus daripada salatuki fi hujratik, daripada kamu salat di ruangan salah satu ruangan rumah. Ruangan tamu. Wa salatuka fi hujratika, dan salat fi hujratiki dan salat kamu di ruangan itu lebih bagus daripada salat kamu bindarika, daripada ruangan rumah latarnya. Wa salatuki bidariki, adapun salat kamu dalam rumah khairun min salatika fil masjid, itu kata Rasulullah. Dan salat kamu di rumah itu lebih utama, lebih afdal daripada salatmu di masjid denganku. Salat di masjid berarti Masjid Nabawi. Kan Masjid Rasulullah Masjid Nabawi. Artinya apa? Ini hadis yang memang musonif ngiblatnya kemari. Ingat, ini hanya pangkat keabdolan tentang tempat ibadah, tempat sholat, ya. Gitu, dilihat dari tempatnya. Tetapi yakinlah, kalau memang aturannya Rasulullah bicara seperti ini, yakin itu ada hikmahnya yang terbesar buat perempuan sholat di rumah. Gitu. Kalau dia pengen di masjid ya nggak masalah, tapi ingat nanti kan ada wejangan juga, hati-hati kalau sholat di masjid seperti apa, harusnya seperti apa, ajaran lagi. Gitu. Ini kaum Khazraj ya, perempuan dari Humayd As-Sa'idi kaum Khazraj. Berarti kalau kaum Khazraj ini kaum Ansor. Ya, kaum Ansor ini berarti kalau Khazraj. Bahkan pertama orang yang menyambut Rasulullah hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah itu ya kaum Khazraj. Kaum Khazraj ini banyak orang-orang cendekiawan yang dari sini. Artinya mungkin kalau sekarang disebutnya banyak orang-orang alim dari kaum Khazraj yang mungkin waktu itu orang-orang yang benar-benar memahami tentang Injil, kitab-kitab terdahulu. Makanya pas Rasulullah datang, ada kaum Khazraj yang bertanya dengan Rasulullah, "Kalau kau bisa menjawab 3 pertanyaanku, maka aku akan masuk Islam." Sebab dia membaca Injil, kalau ada orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan, maka dia akan masuk Islam. Salah satunya yang paling aneh, saya lupa pertanyaan yang 2, lupa ingat. Tapi yang satu yang paling saya ingat satu, kata pendeta tersebut kaum Khazraj, kaum Ansori bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang yang masuk surga apa yang pertama kali dimakan?" Kalau kau bisa jawab, saya masuk Islam. Ayo. Orang pas masuk surga yang pertama kali dihidangkan oleh Allah dalam surga apa? Makanya nggak bisa jawab, cuman orang yang benar-benar Rasulullah itu yang bakal bisa jawab. Rasul jawabnya apa?
Ayo, mungkin kita pikir apa coba, ayo mikir apa dangdel, apa duren, apa coba. Ini kaum Khazraj, ini pertanyaan pendeta luar biasa. Yang dikasih pertama hidangan oleh Allah orang masuk surga adalah artinya ikan paus. Bayangin, jawabannya jauh banget ya, jauh banget. Langsung masuk Islam. Itu kaum Khazraj. Jadi kaum cendekiawan semua ini kaum Khazraj di Madinah, kaum Ansor ini. Ya, termasuk Abu Ansori itu kaum Ansor. Orang-orang yang benar-benar pertama kali golongan yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Baiat ula, baiat apa, Aqobah ula, Aqobah sani, Aqobah sas, sampai Aqobah robi. Ya, perjanjian itu. Banyak cendekiawan di situ luar biasa. Kenapa mereka menerima Rasulullah luar biasa? Karena mereka itu orang-orang cerdas, ulama-ulama semua pada waktu itu. Cuman ulama-ulama yang memang orang yang suka membaca kitab-kitabullah, kitab samawi terdahulu. Tinggal lihat siapa orang yang benar-benar Rasul. Makanya ada pertanyaan 3 itu. Ya. Kata perempuan Humaid dari kaum Khazraj ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya demen sholat denganmu, bareng denganmu. Dimana Rasulullah memberikan nasihat, semua itu lebih abdul kamu sholat di rumah. Ya, tujuannya apa? Litalabi jadatis satri fi aqiyah. Jadi intinya begini, perempuan itu ibadah semakin samar itu semakin abdul. Semakin nggak terlihat, semakin nggak terdengar, semakin nggak ada yang tahu, itu perempuan ibadah semakin abdul. Makanya sholat perempuan itu di kamarnya, kamar khusus dia, itu lebih utama daripada dia sholat di ruangan terbuka kayak ruang tamu. Dan ruang tamu itu dia lebih utama sholatnya daripada di ruang terbuka kayak latar. Dan latar itu lebih utama dia sholat daripada di sholat di masjid juga, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini maksudnya apa? Semakin tertutup sifatan perempuan dalam sholat, semakin abdul dia sholat di situ. Kalau laki-laki sholatnya abdul berjamaah, berarti semakin terlihat kalau laki-laki. Kalau perempuan semakin tertutup lebih abdul. Kalau laki-laki semakin terbuka lebih abdul. Khususnya ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah mah jangan belagu-belaguan. Kalau ibadah wajib kita batang betenteng boleh, silakan. Untuk menyatakan ayo sholat begitu secara nggak langsung. Sebab yang wajib. Ya, kalau sunnah mah nggak usah, biasa aja. Itu tentang ibadah sholat perempuan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagi, li antusilal mar'abi baita khairun la min antusila fi hujratiha. Sama hadisnya tentang tadi, perempuan itu sholat di tempat yang kamarnya itu lebih utama daripada di ruangan rumah. Dan sholatnya perempuan di ruangan itu lebih utama daripada sholat di latar. Ya, wali antusila bidari khairun la antusila fil masjid. Dan perempuan sholat di rumahnya lebih utama daripada di masjid. Nah, kalau laki-laki sebaliknya, di masjid lebih utama daripada di rumah. Bahkan kita pernah dengar ceritakan tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, kalau laki-laki nggak sholat berjamaah itu biasanya satu kali nggak berjamaah itu biasanya kita ditajiahin. Dia datang ke sana, kita tajiah. Kagak sholat berjamaah sangkanya orang mati. Itu saking luar biasanya, sebab pangkat derajat sholat berjamaah itu ya sunnah muakkad. Yang namanya sunnah muakkad itu berarti sunnah yang benar-benar Rasulullah nggak pernah ninggalin. Itu bedanya. Jadi sunnah muakkad itu kenapa disebut sunnah muakkad? Karena memang sunnah yang nggak pernah Rasulullah lupakan, dan itu selalu dikerjakan Rasulullah SAW. Sunnah muakkad itu. Ya kan, bahkan ada ulama yang berpendapat fardu ain wajib hukumnya. Fardu ain coba berjamaah wajib hukumnya. Ada yang pertengahan fardu kifayah, gitu, setengah wajib. Kemudian ayo khajanatiya latif fi aqsa baitiya afdal min salati fi baitiya. Salatu fi kulli makan akfa afdal lita'aquqi amnil fitnah tuh. Jadi alasannya satu riwayat Abu Daud, Rasulullah berkata, intinya dari tafsir hadis ini bahwasanya perempuan sholat di setiap tempat yang lebih akfa, lebih tertutup, itu afdal lita'aquqi amnil fitnah, sebab itu lebih yakin aman dari fitnah. Oh, jadi perempuan, intinya mah perempuan tuh kalau keluar rumah fitnahnya luar biasa. Bayangin, ini keluar rumah untuk ke masjid, harus aman dari fitnah. Kira-kira kalau keluar buat belanja,
tentu harus ada izin dari suami. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud juga, wal Hakim an Ummi Salamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ah wada taqdul ala salati fi jami'. Tuh, bahkan perempuan salat sendiri lebih utama dia salat rame-rame di masjid. Artinya kumpul-kumpul rame-rame ma'rijal dengan laki-laki, ya di mana kalau bukan di masjid kan berjamaahnya bareng sama laki-laki. Lebih utama dia salat sendiri daripada salat berjamaah bareng laki-laki. Bi khamsi wa ashrina darajah, dengan 25 derajat gitu. Ini riwayat Imam Dailami. Jadi bukannya larangan perempuan sholat di masjid, bukan. Ini hanya pangkat keabdolan sholat di rumah, hanya masalah tempat aja ya yang dipermasalahkan, bukan masalah jamaahnya. Jamaah mah dianjurkan banget sama Rasulullah, bahkan tadi hukumnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abas salatil mar'a ila Allah. Allah lebih demen kalau perempuan ngelakuin salat itu fi asyadi makan fi bait dia zulmatan. Yang lebih fi asyadi, yang lebih makanin tempat di bait dia pada rumah yang lebih gelap, artinya lebih samar. Kalau rumahnya itu intinya kalau berlapis tembok, itu tembok yang paling terakhir itu salat itu lebih utama. Umpama lapisnya 3 tembok nih, tembok 1, tembok 2, tembok 3, maka di tembok belakang nomor 3 itu jauh lebih utama, lebih samar daripada belakang tembok nomor 2. Dan lebih 2 itu lebih utama daripada tembok nomor 3, nomor pertama. Berarti lebih gelap tempat dia sholat, lebih ngumpet dia tempat sholat, itu afdol kata Rasulullah, lebih utama. Tujuannya tadi li amil fitnah. Nah, ini mau kan nenek-nenek yang sholat juga, nenek-nenek juga akan tetap yang demen kan pantarannya. Ya yang umur 60 nggak mungkin, yang umur model 25 demen namanya, yang janda dan itu tepat, yang demen kan umurnya pantaran, yang nggak jauh tipis dari 5 tahun 2 tahun. Ya nenek-nenek mah yang ngelihat pasti aki-aki. Sama aja perempuan membagainya juga, perempuan juga nenek-nenek yang demen ya aki-aki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha basun. Kata Rasulullah, ini keras sekali ini, pakai bahasa inna itu harful taukid, keras berarti sini Rasulullah, benar-benar berarti nggak main-main. Sesungguhnya perempuan keluar dari rumahnya dan dia keluar rumah itu tidak ada yang sifatnya emergensi, artinya nggak terlalu perlu banget lah gitu, intinya mah gitu. Wama biha basun itu artinya yang nggak emergensi lah. Payas tasrofuha syaitan. Awas, ini musuh umat muslim itu setan udah ngindeng itu depan rumah, depan pintu udah ngindeng dia. Ngindeng ngapain? Biasa anggung-anggungin hatinya untuk perempuan. Apa kata setan? Ya basrahu. Dah. Jadi begini istilahnya, perempuan itu kalau sudah keluar rumah itu setan udah pasti nungguin. Ada setan yang khusus buat godain perempuan, udah nungguin depan rumah. Kalau sampai keluar, wah udah enak banget dari mulai bermain. Yang perlu basarahu itu setan akan selalu melihat matanya kepada itu perempuan. Tujuannya buat ngapain? Liyuagwiyaha, untuk menipu daya. Apa cara menipu daya setan? Bisiklah di hatinya. Apa kata setan? Payakulu setan la tamurdina ala hadin ila ajabatu. Kata setan apa, bisik-bisik, jalan. Pokoknya nih kalau jalan itu laki-laki ila ajabatu, pasti semuanya mata melirik gitu. Awas tuh ya, sebab perempuan itu masya Allah itu racun setan buat menggoda kaum muslimin itu. Bahkan dajjal aja nanti kebanyakan anak buah itu perempuan. Pantas. Jadi perempuan mah kalau keluar rumah tuh udah bakal nggak aman aja. Kalau nggak digodain, dia yang godain. Itu aja. Perempuan itu nggak ada yang aman. Kenapa? Sebab dia kalau dia nggak demen, ada yang demen. Jadi intinya begini, kalau dia nggak godain, pasti ada yang godain. Kadang-kadang dua-duanya saling godain. Nah ini, makanya bahaya. Itu setan begitu tujuannya. Wa inal mar'ah lital bisal siabah. Bahwasanya perempuan akan selalu dirayu oleh setan. Ayo percantik pakaianmu. Bayakulu ahluha
Dikala ada perempuan pakai pakaian dandan, bahasanya lah dandan, dia pengen keluar rumah, ditanya sama suaminya mau kemana, aina turidina patakulu, setan si perempuan menjawab almaratu a'udhu maridon, saya pengen nengok orang sakit. Jadi dia berdandan pakaian rapi, pengen nengok orang sakit. Mau kemana neng? Mau nengok orang sakit. Au usilu janazah, atau dia pengen ngelayat ada yang mati tetangga. Au sholli fil masjid, atau dia pengen ngerjain sholat di masjid berjamaah. Wa ma abadatil mar'ah rabbaha misla anta budahu fi baitiha. Neng, ingat, nggak ada lagi keutamaan seorang perempuan kalau dia ingin mendekat diri kepada Allah selain dia ibadah di dalam rumah saja. Ngerti nggak? Ya. Kalau kau ingin menjadi manusia yang paling terdekat di sisi Allah, ingin mencari bahasanya sifat muqarrabin atau pengen memiliki sifat taqarrub kepada Allah, tidak ada lagi ibadah yang paling jitu, yang paling afdol kecuali dalam rumah. Oh. Berarti ini mengisyaratkan perempuan mah urusan ibadah aja harus di rumah. Ibadah seperti sholat yang wajib. Gitu. Berarti kalau hal yang lain wallahu alam, berarti kan begitu. Ambil fitnah. Dan saya bilang perempuan tuh kalau sudah keluar rumah nggak bakal aman. Kenapa? Sebab kalau dia kagak yang belagu, yang lihat yang belagu. Gitu aja udah. Antar itu aja dua. Sebab nanti sini ada keterangan dikala perempuan lewat di depan ajanib ingin melewati laki-laki, maka persetan itu akan nongkrong di atas pala. Di palanya dia nongkrong. Ngapain? Dipoles-poles mukanya. Jadi itu kayak disirap, laki-laki kamu lihatnya kayaknya udah naksir aja, disirap mukanya. Padahal nggak pakai bedak, nggak pakai apa, tapi dasar setan disulap sama setan, disihir. Kagak mempan juga umpama laki-lakinya nggak ada yang ketarik, pas udah lewat setan balik nongkrongnya di pinggul. Nanti bodinya dibohai-bohai. Lenggok-lenggok. Masya Allah, itu setan begitu saking hebatnya. Awas di budaya, masya Allah. Makanya perempuan mah kagak ada yang aman. Kalau laki-lakinya yang kagak belagu, perempuannya yang belagu. Yang paling bahaya dua-duanya belagu. Tuh. Jadi nggak ada amannya perempuan. Ya kita mau kegoda. Ya tadi kan paling enggak loh, kayaknya lemes banget kayaknya kalau mendengar hadis gini ya. Ya kan di Roktok mah adat perempuan kagak begini. Coba-coba perempuan pendem di rumah orang Roktok. Ayo, kita sebleting kita pulang-pulang. Kagak apa-apain di rumah cemendok aja mendok. Paling enggak kan intinya kita ngaji kan cuma satu. Kita tahu mana yang bahaya mana bukan. Intinya begitu aja. Tinggal kita wanti-wanti. Tinggal kita bagaimana caranya, triknya, begitu aja. Pakai trik itu. Kalau timbang kita bisa lakuin, kita aja yang ngelakuin. Udah neng mah di rumah aja. Itu bahasanya mah istilahnya. Itu mah trik, satu trik doang di antara banyak trik kita supaya nggak terjadi hal seperti yang barusan kita dengar dari hadis Rasulullah SAW. Tujuannya kan seperti itu. Intinya ngaji supaya kita tahu mana dosa mana enggak. Ya, mana dosa mana bukan, mana putih mana hitam. Artinya dikala salah kita katakan salah, dikata benar kita yakinkan benar. Kan yang jadi bahaya itu udah tahu salah kita bela-belain benar. Ini kan adat. Kita malah bela-belain adat daripada Allah. Gitu. Nauzubillah summa nauzubillah min dari, berarti sama aja kita mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Hukum Allah dibuat-buat, dilawan hukum Allah. Ini yang bahaya. Ya, makanya mending kita masalah ngaku. Jujur kan namanya, kalau salah ngaku namanya jujur. Jujur kan sifat baik. Mudah-mudahan dengan kejujuran kita, dengan perbuatan salah, Allah kasih nanti suatu jalan taubatan nasuha dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Intinya kan kayak gitu. Jangan sampai ini mah, ini udah biasa di kampung kita mah begini keadaannya. Jadi jangan begono. Sama aja kita belain adat daripada Allah. Ya, ada orang Islam, justru orang Islam taat manutnya sama Allah, ini mah manut sama adat. Nggak apa-apa ada dan seperti itu nggak masalah, tapi kan paling kita bisa minimalisir tentang masalah kita dengan keluarga. Dan kalaupun memang nggak bisa juga, tetap kita masih ada jalan benar, kejujuran tentang dosa. Oh ini dosa, jujur berarti kita. Jangan sampai udah kebiasaan lazim kita anggap biasa-biasa aja. Berarti sama aja kita nggak manut sama Allah kalau begitu. Nggak menerima hukum.
Yang namanya Islam itu kan taslim, pasrah. Udah gimana Allah, memang itu yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Kadang-kadang Allah lebih tahu daripada keinginan kita sendiri. Itu hukum di Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan undang-undang, yaitu Quran. Maka itulah yang terbaik. Ya. Kalaupun memang nggak bisa juga, kita sulit untuk menahan semua yang memang sudah menjadikan adat. Paling nggak akan kita mengakui ini salah. Udah cukup. Emang kita nggak sanggup. Kalau kita sanggup ya lakuin. Kalau kita nggak sanggup cukup mengakui. Dangdutan itu kan haram. Oh, udah biasa di kampung kita mah mana-mana dangdutan, ya tetap akui itu salah. Jangan sampai membenarkan hal yang salah. Ini kan yang jadi rancu masalah. Bahaya. Hiburan. Itu tujuan ngaji kayak gitu intinya. Tujuan ngaji ya seperti itu. Ya kita kan punya kemampuan yang terbatas. Kalaupun kita nggak mampu, kita masih ada kejujuran di hadapan Allah. Itu jujur, intinya mah jujur. Ya. Berbuat baik itu rintangannya banyak. Intinya gitu. Berbuat baik itu rintangannya banyak. Kemudian Wa'an Abi Muhammad Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah radhiyallahu anhu bin Sayyab wa huwa sahabi yakhrujun nisa minal masjid yaumal jum'ah. Jadi ada satu riwayat dari Abi Muhammad Syaiban, dia melihat perempuan-perempuan keluar dari masjid hari Jumat. Mungkin habis sholat Jumat kali, jadi ngikut sholat Jumat, nggak masalah. Cuma perempuan nggak wajib sholat Jumat. Wa yaqulu ukhrujna ila buyutikum, pulang ke rumah buru, kata beliau. Ya, gua ada rumah, buru-buru pulang ke rumah. Idza ila buyutikum idhabna ila buyutikum, ayo pulang ke rumah semua. Dzalika khairun lakunna, itu yang terbaik buat kamu semua. Bukan nongkrong di masjid kayak begini. Fitnah yang terjadi. Ya. Ini riwayat hadis Tabrani, Kabir, dalam kitab Kabir, Mu'jam Kabir, kitab Mu'jam Kabir. Ini kitab hadis ternama juga ini. Waruya anam ra'atan marut ala Abi Hurairah. Dikatakan lagi ada seorang perempuan lewat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wariha yasib, biasa perempuan kan kalau pakai minyak wangi itu semeliwir. Ini perempuan lewat Abi Hurairah mencium wanginya. Kecium tuh wanginya perempuan, semeliwir minyak wanginya. Faqala laha, tanya sama Abu Hurairah, "Hai perempuan, aina turidina, mau kemana kamu ya ammatal jabbar?" Dipanggilnya perempuan yang sombong. "Oi, perempuan sombong, mau kemana kamu?" Gituin manggilnya, nggak pakai nama lagi dipanggil. Sombong, mau kemana sombong? Gitu ya. Qalat, ngomongnya mah si antri bat ila masjid, saya mau sholat di masjid, mau ngapa? Gitu bahasanya. Qala awatatayyabata, tatayyabati, apakah kamu pakai minyak wangi? Qala nam, iya emang mau kenapa? Qala pagi, kamu pulang, paksiri, cuci tuh minyak wangi kamu, hilangkan. Pak ini sami itu, sebab saya pernah mendengar Rasulullah sabda dalam hadisnya, yaqul la yaqbalullah. Ini ucapkan buat perempuan dia yang kalau pakai minyak wangi ke dalam masjid, dari rumah pakai minyak wangi semeliwir. La yaqbalullah, Allah nggak bakal menerima salatan saat salat minim ra'atin dari perempuan kharajat ilal masjid, yang sengaja dia keluar masjid, warih, dan dia pakai minyak wangi yasibu, yang begitu semeliwir, hatta tadiya, sampai dia kembali. Jadi salatnya sia-sia. Bahaya nggak? Ngapain dia coba ke masjid Istiqlal jauh-jauh, udah dandan segala dandan, mau sholat id, Idul Fitri, Idul apa kek, tapi pulang nggak bawa apa-apa, hikmahnya nggak ada, pahala nggak ada. Ini kan bahaya jadinya, sholat sia-sia dari perempuan kita itu. Ya. Jadi ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, fitnah paling terbesar adalah perempuan. Sebab perempuan mah jangankan jeg-jegannya, sendalnya aja bisa bikin nafsu. Awas. Bener nggak? Ayo bener nggak? Jangankan suaranya, jangankan jeg-jegannya, bajunya aja kalau memang orang tuh bener-bener naksir sama tuh dia, bajunya aja udah bikin masya Allah luar biasa.
Awas, bahaya perempuan mah. Makanya saking bahaya perempuan, Masya Allah, sendalnya aja. Orang kalau lagi kangen berat sama seseorang yang dicintai, jangankan ngeliat orangnya, ngeliat sendalnya aja udah kebayang. Ada orangnya. Itu kan Masya Allah, bener nggak? Jujur kan begitu? Ini saking banyak perempuan, sendalnya aja bahaya. Sendalnya bahaya. Ya, jadi lalu kata Rasulullah lagi nih, al-muhtaliat wal mutabarrijat unnal munafiqat. Perempuan-perempuan yang meminta tolak hulu kepada lakinya, dan wal mutabarrijat, perempuan-perempuan yang suka berdandan dandanan jahiliyah, pakaian glamor untuk dipajang kepada itu yang namanya orang lain. Jadi itu kaum orang jahiliyah itu demen kalau perempuannya dandan rapi, kemudian jalan di depan atau tempat keramaian, demen dia mah. Paling suka mejeng-mejengin bininya seperti itu. Itu namanya mutabarijat. Perempuan yang dandan seperti kaum jahiliyah. Apa al-mukhtaliat? Di sini artikan ay allati yatlubna al-khul'a min ajwaji inna min ghairi udrin. Perempuan yang minta talak tanpa ada udzur. Bang, talak gua. Padahal panin, minum diminumin, pakaian dipakein, rumah dirumahin. Kemudian dia minta talak, namanya talak hulu. Talak hulu itu jadi perempuan pengen beli talak, laki kan punya talak 3. Dikala kan ada talak roja, talak bain. Nah, talak hulu itu permintaan perempuan sama si laki, bang tolak lu gue beli. Tapi si laki bisa umpama, ya nggak apa-apa, lu gue talak, tapi bayar umpama 1 miliar. Kalau si perempuan dibayar 1 miliar maka jadi talaknya. Langsung talak 3 udah itu habis. Diborong talak ketiga-tiganya. Talak hulu namanya. Talak permintaan seorang wanita tanpa ada udzur. Perempuan yang macam model gini, walai yadharna jinatalinas, dan orang perempuan yang suka pamer akan perhiasannya kepada orang lain yang bukan suaminya. Ini perempuan hunnal munafiqatu nifaqanna amalian. Ini perempuan termasuk orang-orang munafik. Waduh, naudzubillah. Orang munafik amalian. Bahaya ini. Awas. Ya. Dandan sekedarnya aja. Kalau udah bahasa munafik, udah bahaya. Paling bahaya itu munafik. Bahkan lagi zaman Rasulullah orang munafik itu ada namanya, dicatat. Si A munafik, si B catat munafik. Catat itu ditandain ya. Ditandain, hati-hati apa? Hati-hati nama yang sini, hati-hati. Lu mah ditandain, diciriin, rumahnya dicap orang munafik. Bahaya banget begitu mah dulu, bener. Di zaman Rasul. Warwiya diwayatkan lagi an Aisyah, anda Siti Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat bainama, bahasnya pakai bainama. Bainama itu ya nanti kan di sini juga tafsirnya dibahas tuh bainama. Bainama Rasulullah, bahkan ada kitab namanya kitab Bainama, kitab Dardir. Dardir itu nama lainnya, orang santri bilangnya kitab Bainama. Bab pertama lapat Bismillah, Alhamdulillah, Bainama. Gitu, makanya sebetulnya kitab Bainama. Itu lapat Bainama ketemu dalam satu hadis Siti Aisyah. Di sewaktu-waktu Bainama itu nih masuknya jorok zaman, ya jorok zaman waktu, menunjukkan pada waktu. Pada waktu Rasulullah SAW jalisun duduk di masjid, dalam masjid. Ditafsir lagi wa aslu baina antudhafa li muta'addid. Jadi gair jumlah. Lapat baina itu jorok, satu kalimat isim yang mula jamalil idofah. Jadi kalau biasa kita mah bahasa Indonesia mungkin satu kalimat yang dia itu pasti butuh kepada lapat yang ditempelin. Dia butuh lapat lain. Jadi kalau dia hanya sendiri nggak ada manfaat, dia harus butuh. Namanya padahal dia ini kalimat isim. Sebab yang kita tahu sifatan butuh itu adalah kalimat huruf. Waduh, ngomong alat tuh jadinya. Tapi di sini alat tuh. Soalnya di sini alat tuh, ngomongnya alat, saya bingung tuh. Udah pokoknya begini aja, lapat baina itu kalau lapat yang mula jamal ilofah, lapat yang butuh kepada kalimat lain untuk menggunakan dirinya. Jadi nggak ada itu. Seperti lapat qobla, ba'da. Sekalipun dipaksakan umpama dia menyendiri, tetap wajib harus ditakdirkan ada. Makanya sering dengar kan kawan ceramah, alhamdulillah wassalatu amma ba'du. Amma ba'da juga bisa, amma ba'dan. Tapi jangan ba'da, tapi amma ba'dan.
nakirah. Amma ba'du bisa. Kenapa dibaca lafaz amma ba'du? Mabni domah, artinya lafaznya domah karena kan ba'da. Tujuannya supaya mentakdirkan dalam hati mudhofnya dibuang, makanya amma ba'du ing dalam suwese madkur. Asalnya amma ba'dal madkur, madkurnya dibuang. Ba'danya didomahin ba'du gitu. Liniatil mahdufil hadfil idofah gitu. Ya, udah langsung aja langsung. Ini kalau kita baca di kitabnya emang nih jelasin apa itu dulu nih, jadi bingung bahasanya. Udah, pokoknya ba'dan apa ba'du terserah. Ba'an enggak boleh. Itu. Idza dzaqalatil mar'ah min muzainah. Ya. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah dikala Rasulullah duduk di masjid min muzainah. Dibahas lagi tuh pakai nahu muzainah, asal mazina muzainah ditaskir taskir aja lagi tuh taskir ya ada juga. Ini muzainah itu satu suku, nama suku min Kubailah min Mudor, dari Kubailah Mudor. Muzainah, mazina muzainah, mazina perhiasan, muzainah perhiasan kecil. Rajulun laki-laki gagah, rujailun laki-laki kecil itu mah. Babun pintu gede, buaibun pintu kecil. Asadun macan, galak gede itu takut, tapi uset anak macan, kucing. Taskir namanya. Wawa mazin. Nah tarpulu ini si perempuan datang ke Rasulullah cuman tarpulu pakai minyak wangi yang semeliwir. Tatilu siabah. Namanya pakai minyak wangi yang ditempel di baju, tapi semeliwir bizainah. Bizinatin dalam perhiasannya bagi si perempuan dalam masjid. Jadi perempuan masuk masjid ketemu Rasulullah, dia pakai minyak wangi, bahasanya gitulah. Faqala Nabi ayuhan nas. Rasulullah enggak negor tuh si perempuan. Rasulullah langsung nyapa kepada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai sahabatku, wahai para manusia, inhau nisaakum, laranglah perempuanmu an labisil jinnah wa tabakhtur. Laranglah perempuanmu memakai perhiasan kalau dia keluar. Dan watabaktur, pakai minyak wangi-wangian yang semeliwir wanginya. Jadi perempuan pakai minyaknya yang kagak kecium 5 cm. Jadi keciumnya cuma 1 cm. Jadi doang yang nyium, yang lain enggak. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau semir sampai 2 meter masih kecium juga, ini yang bahaya. Jangan pakai minyak aja udah. Udah aja pakai minyak. Ya intinya begitu udah. Adapun kalau dia pakai yang murah, Ya, yang murah berarti kan enggak semeliwir itu wanginya. Ya, Rexona. Ya. Terus aitasin kemudian watabatur ini diartikan adalah tahsinil masyi. Laranglah perempuanmu memakai perhiasan termasuk minyak wangi, dan juga jangan berjalan dengan jalan gaya pragawati. Ya biasa aja jalan, kalau bisa mah dipengkor-pengkor, ini ke jalannya biar orang kagak demen kan, begitu bahasanya. Intinya mau kayak gitu dah. Jadi intinya perempuan jangan mempercantik dalam jalannya, bahaya. Tuh. Bil masjid, dalam masjid dilarang sama Rasulullah. Fa'ina bani Israel. Sebab kata Rasulullah, kenapa kamu harus melarang mereka? Sebab fa'ina bani Israel lam yal'anu. Nah di Israel itu sama Allah enggak dilaknat. Hatta labisa nisa jinah, sampai dikala wanita-wanita mereka memakai perhiasan dan mejeng, disitulah mulai Allah turunkan laknat buat Bani Israel. Jadi gara-gara perempuan laknat Allah turun. Watabaturu ay masyau mutakabbirina, itu perempuan yang berjalan dengan gagah. Dengan gagah pakaian dan kesombongannya bahkan dipercantik jalannya, gaya jalannya bil masjid, dalam masjid. Wahada zinatul kabirah idza ta'aqqaqat fitnah. Nah ini kalau umpama sudah terjadi fitnah, maka akan terjadi fitnah yang besar. Amal mujarrad khasyatiyah bil makruh bahwa makruh. Bagaimana kalau perempuan yakin, kalau gue jalan kayaknya nih nggak ada masalah apa-apa, makruh. Kalau dia punya keyakinan nggak ada masalah, itu hukumnya makruh, paling rendah makruh. Bayangin coba perempuan nggak ada hukum mubah jadi makruh. Aimadonia, kalau memang perempuan punya prasangkaan, kalau umpama dia punya prasangkaan, wah bahaya nih kalau gue jalan nih, bahwa haram, maka haram hukumnya. Kalau dia nggak punya prasangkaan buruk, perjalanannya makruh. Kalau dia punya prasangkaan buruk, perjalanannya haram. Ya ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar.
Ya, jadi begitu kesimpulannya. Perempuan dalam hal ibadah sangat kehati-hatian, masalah tempatnya aja. Ibadahnya sama, sholat berjamaah sama hukumnya. Cuman kalau umpama dikala timbul fitnah, tadi kalau umpama dia merasa aman, yang penting persyaratannya dia sudah usaha akan merasa aman dan dia yakin sampai makruh. Tapi kalau sampai dia punya prasangka buruk dalam menuju ke masjid atau ibadah, maka akan menjadi haramun, bau haram. Namun ini bukannya mengintimidasi masalah sholat berjamaah perempuan di masjid, nggak boleh, silakan aja. Tapi tadi yang penting nggak timbul fitnah. Dengan cara apa? Ya jaga diri, jangan pakai minyak wangi-wangian, gitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Paling nggak kalau dia jalan ke masjid rame-rame, jangan sendiri. Ya, paling kan zaman sekarang ya kan, zaman sekarang udah emansipasi wanita. Jadi waqala Nabi, satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang terkuat yang mungkin perlu kita wanti-wanti. Bahwa dosanya bahaya banget ini. Nah, ini hadisnya. Kenapa perempuan jangan pakai minyak wangi-wangian yang semeliwir? Ayyumma imra'atin ista'tarat, di mana perempuan pakai minyak wangi-wangian. Ya, ista'malat al-itra, dia pakai minyak wangi apa aja nih, Mbak? Wa huwa thayyib, yaitu yang wangi, wal murad bihi ay mayat aruri, yaitu yang wanginya menyebar. Suma kharajat, dia keluar rumah. Pamarat ala qaumin, dia lewat di depan kaum laki-laki ajanib, yaitu laki-laki yang bukan muhrimnya. Liyajidu, tujuannya supaya dia cium tuh wangian-wangian gua. Riuh, huha, rihaha. Aillatan lima qablah, fahiya zaniyah, maka itu perempuan hukumnya zina. Punya dosa zina. Kalau dia pakai minyak wangi-wangian supaya orang lain bisa mencium wanginya, maka dia punya dosa bahwa zaniyatun, sama dengan orang yang berzina. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik bihus ismi wa intaqawud wa kullu ainin nadarat. Dan ingat, setiap laki-laki yang memandangnya ila mu'aram, terhadap perkara diharamkan, zaniyatun, itu juga hukumnya zina, kama taqaddam. Jadi melihatnya dia pakai minyak wangi supaya tercium, maka hukumnya dia punya dosa zina. Dan dikala dia ingin supaya dipandang oleh laki-laki pun, sama, dia punya dosa zina. Dan kalau umpama hatinya nggak ada sifat kayak gitu, mungkin itu dikecualikan. Sebab di sini liyajiddu, supaya laki-laki bisa mencium wanginya. Berarti kan ada alasan dia pakai minyak wangi supaya tercium wanginya. Atau dia berdandan supaya orang melihat pada dirinya bahwa zaniyatun, maka dia mendapat dosa seperti perempuan yang berzina. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Ini dari Abi Musa al-Asy'ari. Ya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus tentang kalam gitu tauhid. Abi Musa al-Asy'ari. Ya, itu hadis, dan juga masih banyak nanti kemarinnya tentang masalah perempuan dalam hal ibadah khususnya. Jadi ibadah sholat dan masjid itu nggak masalah buat perempuan. Yang penting tadi, ya jangan sampai timbul fitnah. Jangan cara apa? Jaga diri, jaga jalan, jaga gaya, jaga pakaian, jaga minyak wangi. Intinya gitu. Dan ingat, dikala dia nggak merasa takut, sampai ke makruh aja hukumnya. Tapi kalau sampai dia takut, timbul masalah, timbul fitnah, jadi haram. Sekarang ngapain coba ibadah dalam perjalanan haram? Apa artinya berarti ibadah? Maka tadi kan layak balullah, Allah nggak terima sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.